Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya di akun Abdar Channel. Dimana di sini saya hanya ingin menyampaikan pendapat dari analisa sisi yuridis terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Artelia Dahlan, ya, anggota DPR RI, yang menyatakan atau mengatakan bahwa tentang berbicara bahasa Sunda dalam rapat, ya, ada Kajati yang ngomong bahasa Sunda, pecat itu Pak, gitu. Jadi seperti itu. Saya coba melihat dari sisi analisa yuridis atau hukum. Mungkin Bung Artelia juga kan orang hukum, ya, dasar-dasarnya basicnya itu orang hukum gitu. Jadi kalau Bung Artelia bicaranya ngomong, nah kalau ngomong itu kan bahasanya bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah berbicara, bukan ngomong. Kalau ngomong itu muncul dari bahasa Melayu, ya. Nah, terus yang kedua, dalam ucapan yang disampaikan oleh Bung Artelia Dahlan, betul dalam Undang-Undang MD3 ini mungkin susah untuk masuk dipidanakan. Seperti dari sahabat-sahabat, dari rekan-rekan, dari paguyuban orang Sunda yang telah menyampaikan laporan kepada Polda Jabar. Namun di sini saya agak sedikit bingung, ya. Bingungnya kenapa? Karena lokus tempat kejadiannya itu ada di Jakarta. Apakah bisa Polda Jabar ini menangani aduan warga masyarakat, khususnya orang-orang Sunda yang diwakili oleh Majelis Adat Sunda, yang melaporkan ke Polda Jabar? Tentunya harus ada komunikasi dengan pihak kepolisian yang ada di Jakarta, seperti itu, baik itu Mabes Polri atau Polda Metro Jaya, ya, karena lokus delikti atau tempat kejadiannya itu ada di Jakarta. Dan yang kedua, terkait apa yang disampaikan oleh Bung Artelia Dahlan ini, saya melihat daripada tentang pasal 16 Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, di mana di pasal 16 itu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, jadi di dalam pasal 16 di sini ada ruhnya, di mana ruhnya itu ada dalam pasal 4 huruf B angka 1, angka 2 atau angka 3, gitu, ya. Itu dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selain bisa menerapkan Undang-Undang ITE juga, pihak APH itu punya wewenang atau punya kewenangan untuk aturan mana yang lebih khusus, lex spesialis lagi generalis. Nah, jadi selain itu Komnas HAM di sini memiliki peran, ya, memiliki memiliki wewenang, di mana berdasarkan pasal 5 ayat 1, ya, huruf B Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia nomor 001/001B per titik Komnas HAM tahun 2014 tentang prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, di mana di dalam pasal 5 tersebut menyebutkan, yaitu menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan, berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum. Nah, jadi melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum. Nah, pertanyaannya, gedung itu apakah gedung publik atau gedung privat, gitu, gedung anggota dewan di sini. Nah, jadi di sini Komnas HAM ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi apakah yang disampaikan oleh Bung Artelia Dahlan ini masuk ke dalam kategori pasal 5 ayat 1 huruf B ini tentang peraturan Komnas HAM yang dikuatkan oleh
pasal 16 tadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jadi kunci untuk menetapkan apakah itu ada unsur pidana atau tidaknya tentu harus ada rekomendasi dari Komnas HAM. Nah, yang keempatnya, saya berharap di sini Komnas HAM bisa cepat merespon, bisa cepat menanggapi tentang adanya kegaduhan seperti ini. Memang dalam Undang-Undang MD3 setiap anggota DPRD ini memiliki kekebalan atau imunitas ya tentang hukum seperti itu. Tetapi kita harus melihat seperti salah satu contoh kasus yang saat ini juga sekarang lagi rame tentang Kalimantan, yang dibilangnya seperti ABCD tentang Kalimantan. Jadi saat ini mungkin kalau bisa atau boleh saya menyarankan, tolonglah jaga rasa, jaga mungkin rasa hati daripada sesama suku-suku yang ada di Indonesia ini, karena Indonesia ini kan dibentuk dari berbagai macam suku dan kita ini harus saling menghormati, saling menghargai gitu. Jadi kembali lagi kepada masalah Artelia Dahlan, apakah ini bisa diproses di Polda Jabar karena lokus deliktinya itu ada di Jakarta. Terus yang kedua, Komnas HAM punya wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi. Tanggapannya, apakah yang disampaikan atau pernyataan Bung Artelia Dahlan ini masuk ke dalam seperti yang tadi dijelaskan pasal 16 Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis atau tidak? Ini peran Komnas HAM cukup berat loh. Gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi di sini harus kita lihat juga locus delicti dan tempus delicti dalam hukum seperti itu. Itu mungkin mudah-mudahan sesepuh daripada Majelis Adat Sunda yang sudah melaporkan ke Polda Jabar bisa mungkin menambahkan juga supaya meminta Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi. Begitupun Bung Artelia punya hak juga sebagai anggota DPRD, mungkin hak imunitas dan yang lain sebagainya. Tetapi kita akan serahkan semuanya kepada hukum, apakah aparat kepolisian, aparat penegak hukum menilai dengan secara subjektif ini termasuk dalam kategori unsur pidana atau tidak. Terima kasih, itu mungkin tanggapan atau mungkin isinya pendapat saya, karena dalam hukum itu setiap orang bisa berpendapat, yang penting memiliki dasar, yang penting memiliki acuan atau pijakan. Jadi acuan saya atau pijakan saya adalah di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Terima kasih, salam hormat dari saya Abdar Channel. Selamat sore.